Halo teman-teman, apa kabar semua? Pada kesempatan kali ini agak sedikit berbeda. Biasanya saya share tentang bagaimana mengguidance teman-teman dalam menulis penelitian, baik itu skripsi maupun proposal. Kali ini agak sedikit berbeda, karena kali ini kita akan kuliah, dan mata kuliah kali ini adalah tentang etika bisnis. Oke, namun sebelum kita mulai, saya mohon teman-teman untuk subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan teman-teman terhadap channel ini, supaya saya juga bisa semangat dan terus semangat untuk membuat video-video yang edukatif yang teman-teman butuhkan. Baik, kita langsung masuk ke materi. Pada kesempatan kali ini materinya kita akan bahas tentang hubungan perusahaan atau company dengan governance atau pemerintah. Bagaimana semestinya hubungan perusahaan dan pemerintah? Kita akan bahas di materi kita kali ini. Oke, ini adalah gambaran pemangku kepentingan atau stakeholders dalam suatu unit organisasi atau perusahaan, di mana menurut Wikipedia bahwa pemangku kepentingan atau stakeholders adalah orang atau kelompok yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan-keputusan yang dibuat organisasi, kebijakan-kebijakan yang diambil, ataupun kegiatan yang lain. Dari posisi keberadaannya, pemangku kepentingan dibagi dua: kepentingan yang ada dalam organisasi atau internal stakeholders, diantaranya ada karyawan tentunya, manajer, maupun pemilik perusahaan. Dari posisi yang ada di luar organisasi atau external stakeholders, ada pelanggan atau konsumen, ada suppliers, ada masyarakat, ada kreditur, ada pemegang saham, dan ada pemerintah. Dan pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah bagaimana hubungan company atau perusahaan dengan pemerintah. Menurut Harvey Moore, seorang jurnalis dari Amerika yang banyak menerbitkan buku tentang public relation, termasuk governance relation, menyatakan bahwa ada dua hal penting kenapa perusahaan harus mempunyai hubungan yang baik dengan pemerintah. Yang pertama, karena perusahaan tidak menginginkan adanya perubahan biaya yang tidak terduga seperti pajak yang tinggi misalnya, kemudian ruang gerak yang dibatasi akibat dari kebijakan pemerintah yang tidak tepat sasaran. Kemudian yang kedua adalah karena adanya undang-undang, peraturan ataupun regulasi yang dibuat pemerintah yang dapat membatasi dan mempersempit ruang gerak perusahaan. Inilah alasan dan latar belakang kenapa perusahaan perlu membangun hubungan baik dengan pemerintah. Selain itu juga karena khususnya di Indonesia masyarakatnya sangat pluralis, jadi peran pemerintah dalam hal ini sebagai pengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakat sangat diperlukan perannya untuk sebagai penengah dalam menangani krisis ketika terjadi krisis. Lalu apa sih tujuan spesifiknya perusahaan harus membina hubungan baik dengan pemerintah? Di slide ini saya jelaskan ada 4 poin. Yang pertama, untuk mengurangi ketidakpastian karena salah membaca peraturan. Ini juga yang tadi disinggung oleh Fraser Moore, bahwa jangan sampai membaca salah aturan, itu akan membatasi dan mempersempit ruang gerak perusahaan. Kemudian yang kedua, mempercepat segala proses birokrasi untuk perizinan. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan pemahaman satu sama lain agar tidak terjadi miskomunikasi antara pengusaha atau perusahaan dengan pemerintah. Yang keempat adalah untuk memperoleh perlindungan pada saat perusahaan mengalami krisis seperti saat sekarang ini. Banyak perusahaan yang meminta pemerintah untuk melakukan relaksasi pajak karena cash flow perusahaan sedang terganggu saat ini. Sementara dari si pemerintah juga memerlukan dunia usaha, gitu. Ada 3 poin. Yang pertama, karena dunia usaha adalah penggerak ekonomi, dunia usaha diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan kepada orang banyak. Karena ini adalah amanah undang-undang
yang harus dijalankan oleh pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan, untuk mensejahterakan masyarakatnya. Kemudian yang kedua adalah pemerintah mendapatkan pajak dari proses bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Semakin besar perusahaan, tentu akan semakin besar pula pajak yang dapat disetorkan kepada pemerintah. Dan ini merupakan salah satu pendapatan terbesar pemerintah, yaitu dari sektor pajak. Kemudian yang ketiga adalah dunia usaha adalah mitra pemerintah untuk mengelola hasil bumi dan kekayaan negara. Seperti kita tahu, banyak kekayaan alam yang kemudian dikelola oleh pihak swasta. Apa itu strategi politikal perusahaan? Sesungguhnya keterlibatan perusahaan dalam aktivitas politik masih diperlukan. Adanya hubungan yang baik antara perusahaan dengan pemerintah bermanfaat untuk mempertahankan kontinuitas usaha tanpa merugikan pemangku kepentingan yang lain. Melalui politik, perusahaan dapat mengetahui cara yang tepat untuk memberikan nilai tambah bagi publik dan kebijakan pemerintah, membangun reputasi perusahaan di benak masyarakat dan pemerintah, serta menempatkan perusahaan pada penyelesaian masalah-masalah publik yang utama. Misalnya, jika pemerintah sebuah daerah memprioritaskan program penyediaan air bersih, perusahaan di daerah tersebut harus membangun instalasi penyedotan air tanah sehingga air mudah didistribusikan kepada masyarakat. Sedangkan perusahaan lain dapat membangun instalasi pengolahan limbah sehingga limbah cair tidak mencemari sumber air yang digunakan masyarakat. Melalui politik juga, perusahaan dapat memonitor kondisi lingkungan berkaitan dengan masalah publik, merespon rencana pemerintah untuk membuat undang-undang dan peraturan, serta mengambil peran dalam proses politik. Dengan demikian, keterlibatan bisnis dalam politik tidak selalu berkonotasi negatif dan tidak termasuk dalam praktek suap. Nah, usaha inilah untuk membangun dan membina hubungan perusahaan dan pemerintah. Ini yang disebut strategi politikal perusahaan atau corporate political strategy. Selanjutnya adalah bermitra dengan pemerintah atau kemitraan perusahaan dengan pemerintah. Secara umum, kemitraan perusahaan dan pemerintah dapat diklasifikasikan menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkatan kemitraan unproduktif, kemitraan semi produktif, dan kemitraan produktif dan kolaboratif. Kemitraan unproduktif itu jika perusahaan masih memakai paradigma lama, yaitu menganggap bahwa tujuan bisnis hanya menghasilkan laba. Dalam situasi ini, pemerintah dan pemangku kepentingan lain akan menganggap bahwa mereka adalah objek dan masalah di luar perusahaan, sehingga menyebabkan kepercayaan yang rendah pemangku kepentingan kepada perusahaan. Tingkatan yang lebih tinggi yaitu jika kemitraan dilakukan hanya untuk kepentingan sesaat atau jangka pendek sehingga tidak ada rasa saling memiliki di antara para pemangku kepentingan. Kemitraan ini lebih banyak berbentuk kegiatan amal atau charity, misalnya untuk kepentingan pencitraan perusahaan. Jadi dalam kemitraan ini pemangku kepentingan masih dianggap sebagai objek, mengedepankan kepentingan perusahaan atau self-interest dan bukan kepentingan bersama atau common interest antara perusahaan dengan pemangku kepentingan. Dan inilah adalah bentuk kemitraan terbaik yang bersifat produktif dan kolaboratif, yang menganggap bahwa pemangku kepentingan sebagai subjek kepentingan umum. Kemitraan ini dapat didukung dengan resources based partnership, artinya pemangku kepentingan diberi kesempatan untuk menjadi pemegang saham perusahaan, misalnya melalui program kepemilikan saham perusahaan untuk karyawan atau saham untuk pemerintah daerah jika berhasil meningkatkan keamanan lingkungan di sektor lokasi usaha. Adanya kemitraan kolaboratif ini akan membentuk rasa saling memiliki dan saling percaya serta hubungan sinergis antara subjek-subjek dalam paradigma kepentingan umum. Dari sisi pemerintah, adanya kebijakan publik yang merupakan keputusan-keputusan yang dibuat dan ditetapkan oleh pemegang otoritas atau mandat publik, baik pemerintah pusat maupun daerah, yang bersifat mengikat bagi orang banyak di tataran strategis. Lewat kebijakan publik inilah pemerintah menciptakan kondisi yang memungkinkan perusahaan bersaing dalam lingkungan bisnis modern. Peran pemerintah begitu penting karena keseimbangan hak dan kewajiban akan tercipta dalam hubungan bisnis dan masyarakatnya. Oke teman-teman, itulah materi kita pada kesempatan kali ini.
bagaimana semestinya perusahaan, kita sebagai owner perusahaan misalnya, atau mungkin sebagai manajer dalam sebuah perusahaan, bagaimana melakukan hubungan baik dengan pemerintah. Biasanya dalam perusahaan-perusahaan besar bahkan ada departemen khusus yang disebut corporate communication, yang di dalamnya di antaranya ada public relation, governance relation yang khusus untuk menangani hubungan antara perusahaan dengan pemerintah, termasuk melobi-lobi pemerintah dan sebagainya. Oke teman-teman, itulah materi kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala banyak kekurangan. Jika teman-teman merasa ada yang kurang atau mau menambahkan, ada yang bertanya, silahkan komentar di kolom komentar. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan berikan like untuk mendukung channel ini, dan jangan ragu untuk subscribe channel ini untuk mendukung channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.